Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas lagi pertanyaan dari viewer kita atau subscriber kita. Ibu N menanyakan, Dok, kalau cek penyakit menular seksual, kita singkat PMS ya, atau STD, Sexually Transmitted Diseases, jadi penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual, itu harusnya kemana? Bilangnya apa? Dan maaf, karena kan sering penyakit itu tidak menimbulkan gejala. Sahabat sekalian, di dalam program kesehatan, bahkan sampai di Puskesmas, itu perhatian tenaga medis terkait adanya penyakit menular seksual itu cukup tinggi. Kenapa? Karena memang angka kejadiannya atau kasusnya cukup banyak. Dan saya paham ketika ada pertanyaan ini, karena ketika kita membahas penyakit menular seksual, itu memang ada hendaya. Hendaya apa? Hendaya karena mungkin seseorang tanda kutip enggan, tanda kutip malu, tidak seperti penyakit lain misalnya malaria, diabetes atau mungkin gastritis dan sebagainya yang tidak menyentuh area dari tidak membahas area-area yang sifatnya pribadi, sehingga bisa saja informasi itu menjadi kurang dipahami oleh masyarakat. Mari kita bahas. Penyakit menular seksual atau disebut juga sering disingkat PMS, dalam bahasa Inggris disebut STD, Sexually Transmitted Diseases, adalah penyakit yang memang ditularkan lewat hubungan seksual. Dan kalau kita deskripsikan memang terdapat beberapa jenis. Mungkin yang gampang diingat adalah sipilis, dulu disebut raja singa. Kemudian GO, gonore. Kemudian juga beberapa penyakit yang lain. Misalnya bisa saja misalnya AIDS atau misalnya juga infeksi dari HPV yang sebagian ditularkan lewat hubungan seksual. Nah, pertanyaan sebenarnya spesifik. Periksanya kemana? Harus bilang apa? Dan apakah betul memang tidak menimbulkan gejala? Sahabat sekalian, saya membahas dulu tentang gejala. Sebenarnya kenyataan di masyarakat itu kadang-kadang relatif kurang peka terhadap gejala. Jadi sebenarnya sudah ada gejala tapi rasanya kok masih fine-fine aja gitu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang demikian, memang begitu kejadiannya. Contohnya adalah kasus dengan PMS ini. Sebenarnya gejala yang paling sering dirasakan adalah keputihan. Nah, keputihan ini beberapa pasien tidak segera berobat karena mungkin dianggap normal. Ada 4 kriteria vaginal discharge, keluarnya cairan dari vagina yang masih dianggap normal, sahabat sekalian. Pertama adalah bila keluarnya cairan itu adalah mendekati sebelum atau sesudah menstruasi. Yang kedua adalah tidak gatal, tidak berwarna, dan tidak bau. Nah, kalau ada 4 kriteria itu memang cairan itu tidak perlu diperiksakan. Tapi begitu sudah ada gatal, ada bau, ada berwarna, keluarnya sembarang waktu, maka sudah saatnya untuk dikonsultasikan. Sehingga kita lebih aware, lebih waspada. Tadi pertama adalah gejalanya adalah keputihan. Nah, gejala yang kedua adalah sering pipis. Misalnya karena ISK, infeksi saluran kencing, atau uretritis. Misalnya pada kasus dengan GO, gonore, yang dominan adalah kok kencingnya jadi perih, sering. Kemudian kadang-kadang bercampur merah dan sebagainya. Nah, pola-pola seperti ini harus diwaspadai bahwa itu mungkin salah satu dari gejala penyakit menular seksual. Yang lain adalah adanya luka. Ya.
luka, apakah itu berupa bisul, apakah itu luka seperti borok kecil-kecil nggak sembuh-sembuh, itu bisa juga merupakan gejala dari penyakit menular seksual. Nah, sehingga kalau sudah ada gejala tersebut, sudah waktunya untuk konsultasi. Sekarang membahas hal terakhir, ke siapa? Nah, kesiapannya ini memang bisa dihandle atau dikonsultasikan ke beberapa jenis spesialis dari kedokteran. Yang pertama adalah bisa dengan ke dokter ahli spesialis kulit kelamin. Jadi di situ ada dokter wanita maupun laki-laki, mungkin disesuaikan biar tidak malu atau seperti apa, tapi bisa konsultasi, disampaikan keluhannya, nanti dilakukan pemeriksaan fisik, kalau perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Apakah itu laboratorium, apakah itu di swab cairannya dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ke dokter spesialis kandungan. Di situ memang salah satu keahliannya adalah dalam hal penyakit menular seksual. Tapi bisa juga misalnya pada anak-anak, karena saya sering mendapatkan keluhan juga pada anak-anak, tentunya bisa mengunjungi dokter spesialis anak. Jadi kita hari ini sudah membahas pernak-pernik mengenai penyakit menular seksual. Angka kejadiannya cukup tinggi dan kadang-kadang relatif terlambat datang karena mungkin ada hendaya rasa malu, enggan dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang kita harus lebih peduli, lebih peka terhadap kesehatan kita. Jadi demikian sahabat, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.